Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustin, bisa dipanggil Devi. Dengan nomor NIM 2220202061. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang munculnya filsafat. Filsafat muncul bersamaan dengan kemunculan manusia dalam sejarah. Manusia dapat bertanya sebab ia mempunyai akal budi yang mampu mengambil jarak dengan benda-benda dan segala sesuatu di sekitarnya. Ada hal-hal yang sangat lumrah yang dialami orang, misalnya bangun tidur, berpakaian, sarapan, bekerja, dan lainnya. Manusia bertanya tentang semua peristiwa tersebut dan berusaha mendapat jawabannya. Setelah bertanya, manusia melakukan refleksi dalam peristiwa alam itu seakan-akan ia melihat cerminan dirinya sendiri. Berfilsafat pada manusia berawal dari rasa heran, kesangsian, dan kesadaran akan keterbatasan. Yang pertama ialah rasa heran. Berfilsafat berarti bertanya-tanya disertai rasa heran dan kagum, karena peristiwa biasanya merupakan belenggu yang harus dipatahkan dan dilewati, guna mempertanyakan benda-benda. Rasa heran itulah yang mematahkan belenggu rasa biasa tersebut. Yang kedua yaitu kesangsian. Filsafat juga bisa diawali dengan rasa sangsi. Manusia menyaksikan apa yang dilihat indranya. Manusia menginginkan kepastian. Harus dicatat bahwa rasa tidak pasti, bimbang, dan skeptis yang dimaksud di sini bukan merupakan gangguan psikologis, tapi justru merupakan proses mental dalam mencapai kebenaran. Dan yang ketiga, yaitu kesadaran dan keterbatasan. Manusia mulai berfilsafat ketika ia menyadari betapa kecil-kecil, lemah, dan tak berarti dirinya di tengah alam semesta yang maha luas, kuat, dan dahsyat. Setiap pengalaman manusia mengundang kemungkinan untuk berfilsafat. Sebaliknya, setiap permasalahan filsafat entah menyangkut manusia pada umumnya. Pertanyaan-pertanyaan filsafat tak kunjung selesai karena situasi yang dialami manusia selalu terbuka, bukan merupakan bola tertutup. Kata Van Porsen, filsafat selalu berurusan dengan manusia yang sudah berangkat pada perjalanannya. Filsafat juga diakui sebagai induk pengetahuan yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Di antara permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Tugas filsafat adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan melidiki faktor-faktor realitas dan pengalaman yang banyak terdapat dalam lapangan pendidikan. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan hakiki dan timbal balik. Maka berdirilah filsafat pendidikan yang bersifat filosofis. Kemunculan filsafat ini disebabkan banyaknya perubahan dan permasalahan yang timbul di lapangan pendidikan yang tidak mampu dijawab oleh ilmu filsafat, ditambah banyaknya ide-ide baru dalam dunia pendidikan yang berasal dari tokoh-tokoh filsafat Yunani, terutama filsafat barat yang muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri. Banyak yang bertanya, mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah lain saat itu seperti Babilonia, Yudea atau Israel atau Mesir? Jawabannya sederhana, karena di Yunani tidak seperti di daerah lainnya. Tidak ada kasta pendeta, sehingga secara intelektual orang lebih bebas. Semangat inilah yang memunculkan filosof-filosof pada zaman Yunani. Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filosof ialah Thales dari Mileta, sekarang di pesisir barat Turki. Tetapi filosof-filosof Yunani yang terbesar tentu saja ialah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dan filsafat dibagi menjadi 4 babakan, yakni 1 filsafat klasik, 2 filsafat abad pertengahan, 3 filsafat modern, dan 4 filsafat kontemporer. Filsafat klasik didominasi oleh rasionalisme. Filsafat abad pertengahan didominasi dengan doktrin-doktrin agama Kristen. Filsafat modern didominasi oleh rasionalisme, sedangkan filsafat kontemporer didominasi dengan kritik terhadap filsafat modern. Pada saat inilah, para filosof kemudian mencoba memandang dunia dengan cara yang lain, yang belum pernah dipraktekkan sebelumnya, yaitu berpikir secara ilmiah. Terdapat 3 faktor yang menjadikan filsafat Yunani lahir.
Yang pertama, bangsa Yunani kaya akan mitos atau dongeng. Yang kedua, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Dan yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia atau Mesir di lembah Sungai Nil. Dalam artian inilah, mulai ada kesadaran untuk mendekati problem dan kejadian alam semesta secara logis dan rasional. Karena sebab hanya dengan cara semacam ini, terbukalah kemungkinan bagi pertanyaan-pertanyaan lain dan penilaian serta kritik dalam memahami alam semesta. Tak lepas dari itu, filsafat memiliki beberapa aliran. Yang pertama, idealisme, ialah aliran yang meyakini bahwa fenomena atau realitas terdiri dari jiwa dan wangsit. Yang kedua, rasionalisme. Sirkulasi rasionalisme merupakan peredaran yang mengutamakan akal menjadi satu-satunya asal pengetahuan yang bisa dia percayai. Yang ketiga, empirisme. Peredaran yang satu ini berfokus pada pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai sumber asal pengetahuan. Dan yang keempat, dualisme ialah peredaran yang mengungkapkan bahwa empiris itu terdiri berasal dari dua akar yang berlainan dan bertolak belakang. Baiklah, dapat disimpulkan, perkembangan filsafat pada masa Yunani kuno lebih fokus membahas mengenai apa yang difikirkan, sedangkan perkembangan filsafat pada masa modern itu lebih banyak mengkaji tentang keyakinan, membicarakan diri manusia itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang latar belakang munculnya filsafat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.